Perkenalkan, nama saya Nurjana Pohan dengan NIM 2414010280. Saya akan menjelaskan tentang materi saya yang berjudul evaluasi kurikulum. Adapun pengertian evaluasi kurikulum adalah proses untuk menilai dan mengetahui apakah kurikulum yang diterapkan dalam suatu lembaga pendidikan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Contohnya, misalnya sebuah sekolah telah menerapkan kurikulum merdeka selama 1 tahun. Setelah itu, pihak sekolah melakukan evaluasi dengan mengumpulkan data dari hasil belajar siswa, wawancara dengan guru, serta angket yang diisi oleh peserta didik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip, model, dan langkah-langkah evaluasi kurikulum. Yang pertama itu prinsip evaluasi kurikulum. Agar hasil evaluasi kurikulum dapat dipercaya dan benar-benar bermanfaat, pelaksanaannya perlu berpedoman pada beberapa prinsip dasar. Prinsip pertama itu prinsip objektif. Evaluasi harus dilakukan secara jujur, berdasarkan fakta dan data yang ada di lapangan. Hasil penilaian tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu sehingga dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Yang kedua itu prinsip komprehensif. Evaluasi tidak hanya menilai satu aspek saja, tetapi mencakup seluruh komponen kurikulum seperti tujuan pembelajaran, materi, metode mengajar, media pembelajaran, hingga sistem penilaian. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Evaluasi perlu dilakukan secara berkelanjutan karena kurikulum harus selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, prinsip kooperatif. Evaluasi kurikulum sebaiknya melibatkan berbagai pihak seperti guru, kepala sekolah, pengawas, dan peserta didik. Keterlibatan berbagai pihak akan menghasilkan informasi yang lebih lengkap dan objektif. Yang kelima, prinsip efisiensi. Evaluasi harus dilakukan secara efektif dengan memanfaatkan waktu, tenaga, dan biaya sebaik mungkin, tanpa mengganggu proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Adapun yang kedua itu model-model evaluasi kurikulum. Terdapat beberapa model evaluasi kurikulum yang sering digunakan dalam dunia pendidikan. Model yang pertama itu model Taylor yang dikembangkan oleh Ralph Taylor. Model ini berfokus pada pencapaian tujuan pendidikan. Keberhasilan kurikulum diukur dari sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat dicapai oleh peserta didik. Model yang kedua itu model CIPP yang dikembangkan oleh Staff Libim. Model ini mengevaluasi kurikulum melalui 4 aspek, yaitu konteks. Model yang kedua adalah model CIPP yang dikembangkan oleh Staff Libim. Model ini mengevaluasi kurikulum melalui 4 aspek, yaitu konteks atau konteks, input atau masukan, proses atau proses, dan produk atau hasil. Melalui model ini, evaluasi dapat dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan hingga hasil yang diperoleh. Model yang ketiga adalah model STEC. Model ini menekankan kesesuaian antara perencanaan kurikulum dengan pelaksanaannya di lapangan. Evaluasi dilakukan untuk melihat apakah program yang dirancang telah dilaksanakan sesuai rencana dan mampu menghasilkan tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, langkah-langkah evaluasi kurikulum. Pelaksanaan evaluasi kurikulum dilakukan melalui beberapa tahapan. Langkah yang pertama adalah menentukan tujuan evaluasi. Pada tahap ini ditetapkan aspek yang akan dievaluasi dan tujuan yang ingin dicapai dari evaluasi tersebut. Yang kedua itu adalah menentukan kriteria evaluasi.
Kriteria ini menjadi acuan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Yang ketiga itu adalah mengumpulkan data. Data dapat diperoleh melalui observasi, wawancara, angket, maupun analisis dokumen yang berkaitan dengan kurikulum. Langkah yang keempat itu adalah menganalisis data. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis untuk mengetahui apakah pelaksanaan kurikulum sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Langkah yang terakhir itu adalah menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi. Berdasarkan hasil analisis, evaluator dapat memberikan saran dan masukan untuk perbaikan serta pengembangan kurikulum pada masa yang akan datang. Selanjutnya, adapun kesimpulannya, evaluasi kurikulum merupakan proses untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan. Agar hasilnya akurat, evaluasi harus dilakukan berdasarkan prinsip objektif, komprehensif, kontinuitas, kooperatif, dan efisiensi. Selain itu, evaluasi dapat dilakukan menggunakan berbagai model seperti Taylor, CIPP, dan TEK, serta melalui langkah-langkah yang sistematis. Baik, sekian materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.